Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan saat ini saat indah. Kita mau menyembah Dia dan memuji Dia pada pagi hari ini. Kita mau katakan saat ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembah Kau saat ini. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu sembah kehadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu Tuhan, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal, kita mau katakan saat ini saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan satu sembah Kau saat ini. Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu sembah Kau, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku. Kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Bapa. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Bapa beribadah datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini. Di rumah-Mu Bapa, di gereja-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam putra-Mu Tuhan kami yang telah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih kayak belum semangat ini. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kalau masih semangat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau katakan berkuasa. Pujian dari awal kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata. Pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah
Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih pertolongan Bapa, Engkau telah mendidik kami, menjaga membimbing kami Tuhan. Kami syukur atas nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau terus berikan kepada kami Tuhan. Kami syukur atas pengampunan dosa Bapa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat kami Tuhan yang masih bekerja. Kiranya Engkau terus berkati jemaat-jemaat kami Bapa dimanapun mereka bekerja. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, kesehatan, kekuatan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari COVID-19 Tuhan. Bila dari mereka berangkat bekerja hingga pulang ke rumah mereka Tuhan dengan selamat tanpa ada apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dirumahkan atau belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami terus berserah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan jalan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Bapa dalam menangani wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati pemerintahan kami Tuhan. Biarlah apapun dalam penanganan wabah virus ini Tuhan, biarlah Engkau terus berkati. Biarlah Engkau berkati juga setiap vaksin Tuhan yang masih dicari Tuhan. Biarlah boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk masyarakat dan jemaat Gemkota Parung Panjang. Kiranya Tuhan Kau lindungi terus. Lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami boleh selalu patuh Bapa akan setiap patuh terhadap kedisiplinan kami Tuhan dalam COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami boleh melaksanakan social distancing dan physical distancing Tuhan. Biarlah kami terus boleh menjaga jarak Tuhan agar boleh memutuskan rantai virus corona Bapa di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Biarlah kami terus berserah kepada Engkau Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Siapapun Tuhan jemaat kami yang berulang tahun. Biarlah Engkau terus berkati umurnya Tuhan. Biarlah panjang umur mereka bertambah Tuhan, makin mereka bertambah lagi Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap pendidikan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Kami serahkan Bapa anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kesehatan Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua dari Pendeta Linda dan Bapak Dania Kiri Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu Bapa apa sakit penyakit yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui kuasa-Mu Bapa, melalui darah-Mu Bapa, setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi Tuhan, dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Hari demi harinya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh sempurna. Hanya dalam nama Putra Tuhan kami, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkannya ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kita syukur Tuhan atas berkat yang Kau terus berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami juga akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan.
Bila kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik, kami boleh memberikan persembahan kami sesuai dengan hati kami yang tulus Tuhan. Kami serahkan Bapa persembahan kami ini dalam tangan-Mu. Dalam putra Tuhan kami, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau ngangkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan diriku, persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Kita percaya, kita yakin apapun rencana Tuhan pasti berikan kepada kita yang terbaik. Kita mau angkat pujian, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Karena Kau menjaga
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau sudah bertemu kita akan membacanya secara responsoria bergantian. Saya akan membaca Bapak Ibu ayat yang kedua. Dan pada ayat yang ke-12 kita sama-sama, begitu juga yang berada di rumah tetap membaca pada ayat yang kedua. Dan pada ayat yang ke-12 kita bersama-sama. Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Suara saya jelas Bapak Ibu ya, jelas sekali ya. Atau ada sedikit bergema? Enggak ya? Semuanya bisa didengar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 8 kata. Ada 8 kata celaka yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai kecaman kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam teks ini. Mereka adalah orang yang beragama, fasih dalam ritual, fasih dalam spiritualnya, tetapi tidak demikian dengan hidup dan perbuatannya. Saya nggak tahu almanak membuat minggu lalu sama dengan minggu ini berkaitan, sangat berhubungan. Saudara, Yesus menegur, Yesus mengecam, Yesus menentang dengan keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam teks ini. Kerasnya serangan Yesus itu terlihat dari kata-kata yang pertama, celakalah. Ada ayat 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, dan 29. Yang kedua saudara, orang munafik. 13, 14, dan sampai yang ke-29. Yang ketiga, orang-orang atau pemimpin-pemimpin buta. Ayat 16, 19, dan 24. Kemudian orang-orang bodoh. Dan yang terakhir, ular, keturunan ular
beludak. Jadi saudara, begitu kerasnya Yesus menegur, ia mengecam, ia menentang dengan keras ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi pada waktu itu. Saudara, mengapa begitu kerasnya Yesus menegur mereka? Jawabannya adalah karena ahli Taurat, orang-orang Farisi memakai topeng kerohanian. Saudara tahu apa topeng kerohanian, saudara? Topeng kerohanian di sini adalah orang yang hidup seolah-olah dia hidup dalam kesempurnaan, tetapi sebenarnya ia jauh hidupnya dari standar Allah dan kebenaran. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah orang yang hidupnya seolah mereka paling sempurna, tetapi kenyataannya mereka jauh dari kebenaran Allah dan standar Allah itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur keras. Bukan karena apa yang mereka ajarkan, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Kalau istilahnya apa itu saudara? NATO. No action, talk only. Gak ada actionnya, cuman ngomong doang. Kalau orang Batak bilang apa? Hota. Tahu gak hota itu apa? Holan hata. Cuman ngomong pintarnya, tapi prakteknya nol. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka suka duduk di bagian paling depan di rumah ibadah dan suka dipanggil rabi, dan mereka itu gila hormat. Paling suka itu dulu di depan, jangan nanti minggu depan, wah paling depan ini orang Farisi nih, kami nggak mau lah Bu, waktu saya suruh, ayo Bapak Ibu kita ke depan, bangku yang belakang sudah penuh. Ibu bilang nanti kami orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi Bapak Ibu dalam teks ini mereka paling suka duduk di depan, ibarat kata seorang majelis, seorang sintua, sukanya itu dihargai. Sukanya itu dipanggil namanya. Kalau nggak disebut namanya dia nggak akan ke gereja lagi minggu depan. Mereka akan gila hormat. Seharusnya seorang majelis itu dia melayani, mengantarkan jemaat duduk, mengasih jemaatnya Alkitab, mengasih jemaatnya itu warta jemaat. Bukan ketika datang langsung duduk di gereja. Kebanyakan banyak begitu di gereja-gereja, pengen dihormati majelisnya. Gak mau dia duduk di sini langsung. Tidak mau dia menghadap jemaatnya dulu, memberikan senyum. Ketika ada yang tidak bisa membuka Alkitabnya, dilihatinnya aja. Masih syukur dilihatinnya. Mungkin dibisikinya kepada yang lain. Tengok, tak tahu dia di mana kitab Matius. Gak tahu dia, capek kali dia membuka dari perjanjian lama, gak ketemu. Seharusnya dia membukakannya. Seharusnya dia yang menuntunnya. Seharusnya dia tidak langsung duduk. Mudah-mudahan di Efrata Parung Panjang gak ada demikian. Ketika datang ke gereja langsung duduk dia pengen dihormati. Seharusnya apa yang dilakukan seorang majelis dan sintua? Seorang lay speaker. Bahkan seorang hamba Tuhan. Dia harus menyambutnya dengan hangat. Melayani sebagai hamba. Jangan sok-sokan petenteng-petenteng. Sudah pakai blazer dia, karena ada kayak gitu majelis sudah pakai blazer dia. Pakai jas dia. Terus sepatunya berkilat-kilat. Pakai dasi kupu-kupu. Terus yang wanitanya pakai sanggul berat. Tapi ketika sampai di gereja, dia bukan menyambut jemaatnya. Dia duduk posisi yang paling depan. Ingin dihargai dan ingin dikatakan, oh saya ini majelis. Saya pernah melayani di satu tempat, ada yang bilang begini. Majelis itu duduknya harus di depan. Sejajar. Kalau dia suami istri majelis harus duduknya berduaan. Saudara, ke orang majelis itu harus menunjukkan kerendahan hatinya. Seorang pelayan itu menunjukkan kerendahan hatinya, melayani dengan baik. Saya pernah diundang salah satu gereja besar, saya nggak mau sebutkan gereja apa itu Bapak Ibu.
Ketika saya datang Bapak Ibu, saya luar biasa disambutnya. Bapak-bapak ini memakai blazer, jas yang luar biasa bagusnya, memakai juga jam tangan yang begitu mewahnya, memakai dasi. Tetapi dia luar biasa sekali pada waktu beberapa orang memarkir mobilnya, dia luar biasa membantu sampai dia tuntun, sampai saya dituntun seperti ini. Ternyata dia seorang direktur. Tapi memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ini masih biasa-biasa saja pun yang sombongan. Pengennya dihormati, nggak dipanggil namanya, tak ke gereja lagi, dia sama ini kayak orang Farisi ini. Sama ahli-ahli Taurat. Nah saudara, mereka suka duduk di tempat terhormat, melakukan pekerjaan hanya hangat diigir, dilihat orang, dipuji orang. Dan mereka juga lupa hal yang terpenting yang ada dalam ajaran itu sendiri. Mereka melupakan keadilan dan rasa belas kasihan kepada sesamanya. Pelayanan mereka juga kelihatan cantik di luar, tetapi tidak di dalam. Mereka rapi menutupi kebobrokan hidup dengan kesalehan palsu. Dan untuk orang yang demikian, Yesus mengupamakan mereka sama seperti apa di situ Bapak Ibu, ayat yang ke-27. Kuburan. Cantik di luar, di dalam penuh tulang. Busuk, berulat. Bukan hanya saudara dalam zaman Yesus, tapi juga dalam kekristenan saat ini, dalam gereja masa kini, banyak orang yang hidup dengan memakai topeng kerohanian. Apa contohnya saudara? Dia bilang, ayo doa pagi, ayo kita berdoa, ajak keluargamu, dia sendiri gak berdoa pagi. Ayo datang beribadah, anaknya disuruh didorong-dorong beribadah sekolah minggu, dia sendiri gak datang. Kalau berbicara rohaninya luar biasa. Mereka rapi menutupi kebobrokan hidupnya dengan kesalehan palsu. Dan untuk orang yang demikian, Yesus mengatakan bahwa mereka seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran di dalamnya. Ini keras sekali Yesus katakan itu. Tidak hanya terjadi dalam ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat Bapak Ibu, tapi dalam beberapa gereja pun banyak seperti ini. Saudara, mementingkan penampilan luar memang baik dalam hal mendekorasi rumah, tetapi justru menjadi cara hidup yang berbahaya. Yesus menegur banyak pemimpin agama pada zamannya karena mereka tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan. Menganjurkan apa? Seperti tadi saya bilang, menganjurkan doa pagi, mereka sendiri tidak doa pagi. Menganjurkan membaca firman, mereka sendiri tidak membaca firman. Menganjurkan untuk mengampuni, mereka sendiri punya banyak musuh. Menganjurkan untuk memberi persembahan, mereka sendiri tidak ngasih persembahan. Jadi kayak didorong-dorongnya itu orang. Ayo, ayo. Hari ini firman Tuhan tentang persembahan, tapi dia nggak ngasih persembahan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang mengampuni yang banyakan musuhnya. Di mana-mana musuhnya. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana doa pagi. Tapi dia sendiri nggak pernah doa pagi. Saya pernah bertanya kepada salah seorang ibu. Tapi nggak di Efrata Parung Panjang. Kenapa ibu nggak pernah ikut kebaktian sel group kalau bapak khotbah? Apa jawaban ibu ini? Untuk apa saya ikut sel group, Bu? Suami saya apa yang dikhotbahkan nggak pernah dipraktekkannya. Saya pernah menemukan pada waktu saya melayani, istrinya ketika saya berbicara tentang persembahan, pulang dari kebaktian itu, mereka sudah pada pulang, tiba-tiba cuk, istrinya datang sejam kemudian ke gereja. Ibu ngapain datang? Tapi dia sambil berlinang air mata, ibu ini cerita ke saya. Saya sedih dengan khotbah ibu. Kenapa mesti sedih?
Saya masih punya pergumulan dengan suami saya. Suami saya kalau berbicara tentang memberi itu luar biasa. Suami saya kalau berbicara tentang persembahan itu luar biasa. Suami saya kalau berbicara tentang Tuhan itu luar biasa. Tapi bayangkan ibu, setiap minggu, padahal kita sama-sama bekerja, di Alkitabnya saya selalu selipkan persembahannya. Dia tidak pernah memberikan persembahannya dari kantongnya sendiri. Bahkan kita sama-sama bekerja. Saya menghantarkan persepuluhan saya, dia sendiri tidak. Ini NATO ini. No action, talk only. Sama ini kayak orang Farisi ini. Cantik di luar, di dalam kuburan. Tulang-tulang semuanya busuk. Penuh kotoran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal demikian Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Dan bisa dikatakan apa di situ Bapak Ibu dalam teks ini? Munafik. Orang-orang yang demikian ini orang munafik ini. Saudara, apa yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi orang yang memiliki rohani yang berkualitas, yang tidak hanya secara lahiriah dan tidak memakai topeng kerohanian, dan kita harus menyatakan kehadiran Allah dalam diri kita dengan sikap rendah hati. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan jika kamu hidup bagi Yesus, isi kita jauh lebih penting daripada sampul. Sekarang banyak orang yang menjual-jual rumah. Saudara bisa bayangkan itu. Kakak saya membeli satu rumah, cantik sekali kelihatannya. Tempat mobilnya bagus, dicat dengan keren. Tapi 3 bulan kemudian, rumahnya ini sudah retak-retak. Kemudian setelah masuk, hujan deras mulai bocor sampai ke kamar, merembes sampai ke dapur. Dan pada akhirnya karena udah lama ini bocor terus, akhirnya pas bagian dapur rubuh. Untung gak kena. Kebanyakan rumah sekarang seperti itu, kelihatan cantik di luar. Tapi di dalam, kalau rumah dulu ya, kalau saya perhatikan biasa-biasa saja. Tapi dindingnya itu kalau zaman dulu itu masih batu bata ya. Bagus ya. Tapi memang kelihatan seperti jadul rumah zaman dulu. Tapi kekuatannya luar biasa. Kalau sekarang ini kerennya luar biasa. Tapi rubuhnya juga luar biasa. Retaknya dan bocornya. Jadi kalau membangun sesuatu itu baik di luar maupun di dalam, fondasi dia harus kuat. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendalaman akan firman Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, melainkan yang tidak kalah penting adalah menjaga kita tetap bertumbuh, kemudian berbuah dengan menerapkan dalam keseharian hidup kita. Dan kita berusaha untuk menjaga perilaku selaras dengan hati kita yang sudah diperbaharui oleh Allah melalui firman-Nya. Dengan demikian saudara, aktivitas pelayanan yang kita lakukan bukan untuk dipandang sebagai orang yang hebat dan bukan sebatas kewajiban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perbuatan kita, orang lain harus dapat merasakan kasih Kristus. Bukan untuk menuai pujian dan kehebatan kita, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan yang layak ditinggikan. Ketika saya melayani di satu tempat, pada waktu itu saya masih guru Injil. Saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi seorang asisten.
Di mana saya harus mengerti-ngerti, saya harus mengingatkan Bapak Pendeta, minggu depan dia harus khotbah di Pemuda, minggu depan dia harus khotbah di satu tempat, minggu khotbah dia diundang di HKBP. Hingga suatu saat saudara, pada waktu saya duduk-duduk, waktu mau mengerti itu, ada seorang tamu datang. Dia bilang apa kepada Pak Pendeta, curhat dia, tapi saya dengar-dengar juga ya kan. Dia bilang gini, Pak Pendeta boleh nggak nanti khotbah di rumah saya? Kan minggu depan jadwal di rumah saya. Biasanya kan di situ ada sintua, ada les speaker yang khotbah ya. Tapi boleh nggak jangan les speaker ini yang khotbah? Memang sebenarnya itu nggak boleh. Jemaat itu nggak boleh berbicara dengan demikian. Karena semua orang diberikan Tuhan kuasa untuk menyampaikan firman. Yang sudah belajar, yang sudah mendapatkan pendidikan. Tetapi apa yang disampaikan setelah kalimat berikutnya ada kata koma. Mengapa Ibu katanya? Karena prakteknya sintua ini tak cocok kurasa. Hari ini dia khotbah. Besoknya saya lihat dia minum tua di sana. Tidak mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak gampang melayani Tuhan itu, gak gampang. Kehidupan kita harus sesuai dengan prakteknya kita. Jangankan mereka, saya aja Bapak Ibu, saya pernah diam-diam keluar rumah jam 10 malam, sudah kepengen kali makan durian. Akhirnya saya tengok-tengok udah sepi nih, kurasa jemaat gak ada keluar jam 10 malam ini, saya pikir begitu ya. Keluarlah saya naik motor sendirian, udah pengen kali itu, waktu itu saya masih di Jambi itu. Makanlah saya duduk-duduk, saudara kan ada lesehan di situ ya. Ngobrol-ngobrol lah sama tukang durian ini saking enaknya. Tapi sambil kumakanilah durian ini. Minggu depannya ada yang bilang, enak kali lah ya Ibu Guru Injil ini makan durian, gak ngundang-ngundang. Sambil ngobrol-ngobrol sama tukang durian yang gak ngajak-ngajak katanya. Padahal cuma sebatas ngobrol ya. Sebatas makan durian. Tetapi kemanapun kita diperhatikan. Dilihat. Menjadi kesaksian gak perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita. Apakah kita hanya cantik di luar. Tapi tidak cantik di dalam. Pernah saya melayani di satu tempat Bapak Ibu. Karena saya tahu saya harus naik ojek. Kalau dulu kan belum ada Gojek ya. Sekarang aja baru ada Gojek kan gitu. Nah, saya naik ojek karena saya tahu naik ojek saya harus pakai jeans. Pakai celana. Terus saya harus memakai sepatu kets. Lalu saya memakai kaos. Tetapi saya membawa tas ransel. Karena perjalanan saya harus 1 jam ke sana. Tepatnya saya di situ bukan sebagai pengkhotbah, tapi saya di situ diminta membicarakan sesuatu, seminar di situ. Yang kenal saya cuma 1 orang di sana. Itulah ketua panitianya. Nah, saudara, rupanya ketua panitianya ini terlambat datang. Saya sudah datang 1/2 jam berikutnya karena saya tahu saya akan ganti baju. Saya harus kembali ke kamar mandi dan membersihkan wajah saya, merapikan dan mempersiapkan bahan-bahan khotbah saya. Akhirnya saudara saya datang. Saudara bisa bayangkan naik ojek kan rambut acak-acakan ya. Kayak seperti itu. Nah, diterbangkan oleh angin sepoi-sepoi kan begitu ya. Sampailah saya di gereja itu. Satu tempat itu saudara. Apa yang terjadi? Panitia, waktu itu saya ketemu dengan panitianya. Pak, saya mau ke kamar mandi, mau ganti baju. Di mana tempatnya? Tapi sebelum saya bertemu dengan dia, saya ketemu lagi 1 orang di situ. Ibu mau ngapain di sini? Tapi saya nggak ngasih tahu saya seorang pembicara. Saya mau ke kamar mandi, saya bilang. Terus akhirnya saya mau ke ruang tempat kan seperti mau ke ruang tempat. Nah, ada nggak tempat ruang ganti? Tahu nggak Bapak Ibu, saya dikasih kemana? Dihantarlah saya ke toilet. Ya, ke toilet. Saudara bisa bayangkan tidak ada kaca di situ. Dan bayangkan saudara tempatnya bagaimana, mungkin tak disiram atau apa. Tak ada juga gantungan baju di situ.
Jadi semua saya harus letakkan dan saya harus ganti baju dan lain sebagainya. Nah pada saat saya sudah merapikan diri saya, ketua panitianya datang. Dan saudara apa yang terjadi? Dia melihat saya. Kenapa ibu harus di sini? Saya tidak katakan bahwa toilet bukan tempat bisa mengganti pakaian, bisa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang biasanya melihat dari kulitnya ya. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa saya seorang pembicaranya. Lalu saudara apa yang mereka lakukan? Mereka tempatkan saya di tempat yang terdepan, saya nggak mau juga. Akhirnya saya bersama-sama dengan mereka di sana. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau apa isi dalam diri kita ini? Bukan soal penampilan luar. Tapi bukan berarti kepada para pemuda. Ketika khotbah ini disampaikan, ibu pendeta bilang nggak penting penampilan. Penampilan juga penting. Ketika kita datang ke gereja, jangan sama pakaian kita pada waktu kita keluar rumah. Pada waktu kita ke warung. Sehingga sama waktu kita pergi ke gereja dengan memakai kaos oblong yang biasa. Dengan sama kita berhadapan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengajar anak-anak SMP negeri secara Zoom. Pakaian mereka bagus sekali. Ibu nanti kita pakaiannya apa? Pakai pakaian sekolah. Memang pakai pakaian sekolah mereka. Karena saya tahu kan pengalaman. Ayo semua bangkit berdiri. Ternyata saudara bawahnya itu celana pendek. Dan saya minta mereka untuk kembali ke kamar untuk mengganti dengan pakaian seperti pakaian sekolah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, penampilan juga perlu. Tapi penampilan itu bukan menjadi sesuatu yang wajib. Yang perlu adalah isinya, dalamnya. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu menjadi kesaksian. Menjadi firman yang terbuka di mana orang lain membaca hidup kita. Oh benarlah dia orang Kristen, benarlah dia seorang pengkhotbah. Benarlah dia seorang yang melayani Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada kita tidak ditolak. Kita tidak dikatakan, oh jangan dia yang berkhotbah. Jangan dia yang melayani. Tetapi ketika ada orang berkata, oh dialah yang melayani. Karena hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Bapa yang baik. Tuhan kami Yesus Kristus untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu memberikan kekuatan, pelajaran bagi kami. Bahwa kami tidak hanya mementingkan dan memikirkan soal lahiriah dalam hidup kami Tuhan. Tetapi juga rohani kami ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Firman yang terbuka. Sehingga ketika orang melihat kami, ada Yesus yang mereka lihat dalam diri kami. Ada kasih Kristus yang mereka lihat dalam diri kami. Bapa yang baik, kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sudah dirumahkan. Agar kasih Tuhan, pertolongan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka untuk mendapatkan kembali pekerjaan. Bagi jemaat-jemaat kami yang lemah di dalam fisiknya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada Bapak Daniel Kiri, Ibu Norli, Ibu Sianipar, bakal Bapak Simatupang, dan juga anak kami Yohana Bapak. Bilur-bilur Tuhan Yesus itulah yang menyembuhkan mereka Bapak. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Bapak Alex Sihombing, anak kami Dela Tuhan, dan Ibu Murniasi Borusi Tepu. Kiranya berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak Ibu mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kepada Allah Beri Puji. Kepada Allah beri puji. Roh Kudus muliakan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hambanya.
maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja dan shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun bagi jemaat kami, Ibu Murniasi Borusi Tepu, Bapak Alex Sihombing, dan juga anak kita Delaria Telaum Banua. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu. Kita kumpul dulu para P3.